Setelah jenazah dikeluarkan, Pak Harto menutup pintu mobil dan kembali melihat genangan darah segar di lantai mobilnya. Karena lelah, Pak Harto berinisiatif esok hari membersihkannya. Beliau langsung memarkirkan mobil tersebut di garasi klinik dan bergegas ke arah mes yang disediakan untuk beristirahat. Bayang-bayang wajah korban tersebut masih terbayang di pikirannya Pak Harto, hingga membuat beliau susah tidur. Padahal saat itu beliau benar-benar capek dan ngantuk, tapi susah buat meremin mata. Setelah membaca doa, akhirnya tertidurlah beliau. Sialnya, saat itu juga beliau bermimpi didatangi oleh jenazah anak kecil tersebut. Anak kecil tersebut seperti ngasih pesan, tapi beliau lupa apa pesannya karena sudah terlalu lama kejadiannya. Jam 9 pagi Pak Harto bangun. Beliau langsung mandi dan bersiap-siap standby kalau ada panggilan lagi. Nggak lupa Pak Harto cuci dulu bekas genangan darah semalam. Tapi agak susah karena udah cukup mengering. Kejadian aneh di mobil ambulan tersebut mulai bermunculan setelah mengangkut jenazah korban kecelakaan itu. Mulai dari bekas darah yang selalu muncul sendiri, hingga mobil menyala dengan sendirinya juga. 2 hari setelah kejadian itu, Pak Harto mendapat tugas buat mengantar pasien yang meninggal dunia di klinik rumahnya. Pasien itu meninggal karena serangan jantung. Otomatis nggak ada darah yang keluar dari tubuh jenazah itu. Rumah jenazah itu adalah di desa B. Ya, cuma 15 menit aja perjalanannya. Tapi, ada keanehan yang terjadi, kata Pak Harto. Saat perjalanan menuju ke rumah duka, nggak ada satupun keluarga yang nemenin si jenazah di mobil itu. Entah kenapa mereka lebih milih buat naik motor. Pak Harto nggak pikirin, ya dia manggut-manggut aja, karena udah tugasnya. Dari pihak keluarga, nuntun mobil di depan naik motor. Waktu itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Jalan yang sempit bikin kecepatan mobil enggak bisa kencang. Pak Harto harus hati-hati karena lagi-lagi ketemu kumpulan kebo lagi gibah di pinggir jalan. Masalahnya, itu motor, jalan baik agak lihat-lihat belakang. Makin lama jarak motor sama mobil jauh. Pas di kelokan tajam, itu motor kagak kelihatan sama Pak Harto. Karena gak mau ketinggalan dan nyasar, Pak Harto tambah sedikit gasnya buat ngejar. Pas kelokan udah deket, Pak Harto lihat lampu belakang itu motor dari kejauhan. Dalam hatinya, syukur karena masih kekejar. Karena gak mau ketinggalan lagi, Pak Harto makin tambah gas mobilnya biar deketan gitu. Pas jarak mobil sama motor udah deket, samar-samar Pak Harto lihat pengendara motor itu. Beliau bingung, kok kenapa itu yang bawa jadi sendiri? Padahal tadi berdua pas jalan dari klinik. Beliau pakein lampu jauh, ternyata bener, itu pengendara motornya cuma satu. Yang aneh dan buat Pak Harto kaget bukan main adalah posisi kepala pengendara tersebut dalam posisi ngelihat ke belakang dan badannya ke arah depan. Jadi posisi kepala itu benar-benar tegak lurus, bukan menoleh, dan wajahnya itu mirip dengan anak kecil korban kecelakaan 2 hari lalu yang kepalanya terbelah. Nggak pakai basa-basi, Pak Harto langsung rem mobilnya secara ngedadak. Tapi yang lebih aneh lagi, yaitu pas Pak Harto ngerem, tiba-tiba ada bunyi benda yang nabrak bagian belakang mobilnya. Pak Harto yang kaget langsung lihat ke spion belakang, tapi gelap. Beliau langsung turun dari mobilnya. Sudah sampai ke belakang, beliau kaget bukan main,
karena ternyata motor keluarga dari jenazah yang Pak Harto bawa itu yang nabrak. Antara bingung dan kaget, Pak Harto cuma bisa diam. Dua pengendara itu ngomel-ngomel ke Pak Harto karena ngerem ngedadak dan bikin mereka jadi nabrak. Perasaan dari berangkat tadi, mereka itu ada di depan Pak Harto. Beliau langsung bantu mereka bangun. Walaupun itu orang tua ngoceh-ngoceh, tapi nggak ditanggepin sama Pak Harto. Setelah bangun, Pak Harto sempetin minta maaf karena udah ngerem mendadak. Habis itu ditanya, kok bisa mereka ada di belakang mobil? Padahal pas dari klinik itu, Pak Harto ngelihat mereka ada di depan loh. Jawabannya lebih ngejutin lagi. Justru kata mereka, Pak Harto lah yang tiba-tiba jalan duluan, ninggalin mereka berdua. Mau nyali pun susah karena jalan sempit, dan kadang Pak Harto ngebut kalau jalannya halus. Pak Harto cuma bisa diam, mau ngomong juga bingung, takut mereka nggak percayakan. Ya udah langsung diajak lanjut jalan aja. Sekarang Pak Harto yakinin matanya kalau mereka di depan nuntun jalan. Sebelum jalan, orang yang bawa motor bilang kalau rumah dukanya udah kelewatan. Di sini makin bingung lagi dah itu beliau. Ternyata sosok anak kecil korban kecelakaan itu bikin Pak Harto nyasar. Udah bikin nabrak, nyasar pula. Lengkap sudah kesialan Pak Harto malam itu. Beliau cuma ngarep nggak dilaporin ke atasannya. Takut kena pecat kalau dilaporin. Kali ini penumpang di motor itu nemenin Pak Harto biar nggak nyasar lagi. Setelah selesai, beliau pamit buat balik ke klinik. Nggak lupa juga minta maaf lagi kayak lebaran. Di perjalanan balik, pikiran Pak Harto nggak nentu. Kok bisa dia dijailin sama itu sosok anak kecil? Apa salah beliau sampai begini? Untung aja jalan balik ke klinik nggak ada apa-apa. Ya anteng-anteng aja katanya sih. Sampai klinik dia langsung parkirin mobilnya, terus terbahan di sofa. Tetap masih mikirin kejadian itu sampai nggak kerasa kebubuan. Bangun-bangun udah pagi, beliau langsung siap-siap balik ke rumah karena ganti shift. Supirnya bukan bocah yang dulu lagi, udah ganti, yang lama dipecat. Ternyata pas dicariin, itu bocah balik ke rumah disuruh ngangkat jemuran sama emaknya. Jam 10 Pak Harto sampai rumah. Bininya lagi sibuk ngadu ayam sama tetangga sebelah. Baru pulang lo Tong, tanya bininya. Tong, gua laki lu biku. Oh iya lupa. Pak Harto langsung mandi. Biasa, biar janda sebelah rumah kesemsem. Pantes saja bininya galak. Udah tua, masih doyan godain janda lagi. Padahal itu janda umurnya 70 tahun. Katanya sih dulu bening pas umur 20 tahunan. Pak Harto hari ini mau nikmatin masa liburnya setengah hari. Kayak biasa ngopi sambil bengong di depan rumahnya. Bininya di dalam rumah sibuk bersih-bersih sambil nyanyi dangdut favoritnya. Lagi asik-asiknya ngayal jorok, Jamal nongol, bikin ambiar deh. Pak, oh iya Pak. Elah lu mal, ganggu orang ngayal baik. Ya maaf sih, Pak. Anu apa? Anu ayam? Bukan Pak, dipanggil ibu ke klinik, penting. Apalagi sih, orang baru aja duduk, belum gue seruput ini kopi. Dengan terpaksa Pak Harto masuk ke dalam dan pakai baju yang sedikit rapi. Langsung meluncur ke klinik pakai motor butut si Jamal. Dalam pikirannya sih gak ada yang aneh,
karena Pak Harto ngerasa nggak buat salah. Tapi biasanya kalau dipanggil tiba-tiba gini pasti penting. 15 menit perjalanan, sampailah mereka di klinik. Hari itu lagi rame banget, kayak sakitnya itu pada janjian. Baru turun dari motor, ada yang teriak dari seberang. Pak Harto, sini. Pak Harto nengok. Oh, bosnya ternyata yang manggil. Beliau langsung berjalan cepat ke arah bosnya. Iya Bu, ada apa? Coba kamu lihat ke dalam mobil. Oh iya Bu. Pak Harto buka pintu depan mobilnya. Nyari-nyari sesuatu, gak ada yang aneh. Masih kayak biasa saja. Maaf Bu, gak ada apa-apa. Coba lihat di belakang. Beliau langsung buru-buru buka pintu belakang mobilnya dan ada sesuatu yang bikin Pak Harto pusing. Di lantai mobil itu ada genangan darah, kental, dan kelihatan udah sedikit mengering. Perasaan Pak Harto semalam itu gak bawa jenazah yang ngeluarin darah kan? Kok bisa ada itu darah? Bu, ini hari mobil belum keluar sama sekali. Belum, makanya saya panggil kamu ke sini. Kenapa nggak dibersihin, Pak? Mohon maaf nih, Bu. Semalam saya cuma bawa jenazah serangan jantung, bukan korban kecelakaan, Bu. Nah, bingunglah mereka berdua di situ. Bosnya langsung masuk ke dalam, mau nanya stafnya, apa benar semalam ada pasien yang meninggal karena serangan jantung. Pak Harto cuma bisa diem. Ini kejadian buat pertama kalinya ada darah di mobil ambulan itu. Daripada nanti kena semprot lagi, Pak Harto inisiatif buat bersihin itu darah. Walaupun bukan dia pelakunya, tapi tetap aja beliau nggak mau ribet adu bacok sama bosnya itu.